Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Kali ini saya akan review lengkap ya, sedetail mungkin, sebisa mungkin. Mungkin durasinya juga agak panjang buat teman-teman yang bersabar mungkin bisa mengikuti video saya sampai akhir. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini untuk yang khusus pemilik pesanan ya, supaya beliau tahu nanti apa yang akan dikirim dan dalamnya apa saja dan bagaimana kondisinya, nanti saya jelaskan semuanya di sini. Oke. Jadi ini videonya nanti saya jeda-jeda ya teman-teman, tanpa edit. Oke, yang pertama adalah kelengkapan. Nah, kelengkapan karena pesanan ini milik Mas Madi ya, yang ada di NTB sana. Beliau pesan 2 unit, 2 paket usaha rental RC. Berarti dapat 10 unit RC, karena satu paketnya kan isi 5 RC ya. Jadi yang di depan saya ini sudah ada 10 mobil RC yang sudah full upgrade, baik upgrade mobilnya maupun upgrade remote-nya. Nah, kemudian untuk mobilnya kira-kira upgrade-nya apa saja. Oke, nanti saya ambil satu dulu. Nah, untuk upgrade-nya dari mobil ya, pertama mobil dulu. Yang pertama upgrade as roda depan. As roda depan ini sudah dipantek, jadi dia lebih tahan ya, lebih awet supaya gearnya tidak loss. Dan di upgrade ada di video shot saya yang lain proses upgrade-nya. Yang di upgrade itu yang depan ini dari pinggir sini dipantek. Kemudian gear tengahnya itu dipantek dan juga gear yang sebelah sini dipantek. Jadi satu as roda ini 3 titik yang dipantek ya. Jadi dia sudah tidak akan ngelos ya, harapannya lebih awet. Tapi tetap yang namanya barang elektronik seperti ini, mainan, tetap ada rusaknya, tapi kan sudah diminimalisir supaya jangka pemakaiannya itu lebih panjang gitu ya. Bukan berarti saya ngeklaim ini nggak bisa rusak, enggak. Dalam kurun waktu yang sangat lama juga nanti akan ada penurunan performa, tapi ini sudah dimaksimalkan karena untuk usaha ya, gambarannya untuk dimainkan setiap hari oleh anak-anak dengan beragam umur dan beragam karakter. Ada yang belajar nyetir, ada yang hanya maju mundur tabrak-tabrakan saja, macam-macam. Nah, ini sudah dipersiapkan untuk kondisi seperti itu, supaya ketika kita buka usaha itu sudah siap tempur gitu ya, dalam jangka waktu yang cukup lama, harapannya seperti itu. Nah, ini as roda depan. Kemudian untuk yang power steering atau belak-beloknya ini dinamonya juga sudah gearboxnya juga sudah saya upgrade ya. Nah, ini ada yang kendor teman-teman, ada yang kendor. Nah, ini kendor ya, perlu dikencengin dulu. Nah, oke, udah kenceng ya, mantap. Jadi pakai obeng elektrik ya teman-teman, biar kita nggak capek karena mobilnya banyak. Nah, kemudian untuk belak-beloknya juga ini sudah saya upgrade, karena kalau tidak di upgrade itu teman-teman bisa cek nanti di YouTube, di teman-teman yang lain yang sudah buka usaha dan memberikan testimoni usahanya, itu rata-rata di belok-beloknya ini kalau nggak di upgrade itu dia ketika belok nanti ini nggak bisa nggak bisa balik. Nah, kalau sudah di upgrade itu memang, nah ini juga selera ya teman-teman. Ada yang bilang kalau di upgrade nanti nggak bisa belok, ini memang nggak bisa belok. Kalau yang belum di-upgrade itu gampang banget, ini dibelokin ke kiri nanti dia otomatis balik lagi, power steeringnya jalan ya. Nah, kalau udah di-upgrade ini memang berat, tapi nanti ketika dinyalain itu beloknya dia lebih kuat, dan dalamnya kan ada piringannya ya, itu nggak bakal aus. Kalau nggak di-upgrade nanti dalamnya itu plastiknya itu karena bergesekan terus ya, dalam intens yang sangat tinggi, dia akan aus terus. Beloknya ini nanti kebablasan, terus dia nggak bisa balik. Nah, kalau mangkoknya itu udah aus, nah itu sudah sulit untuk diperbaiki ya. Makanya ya kita kasih pelumas gitu, biar ini nggak
piringannya itu nggak aus gitu, jadi ini lebih awet dan beloknya juga lebih pakem, nggak bunyi krek 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 gitu, enggak. Jadi dia bunyi ngik ngik gitu, dia ada putaran pelan di dalam dan suaranya lembut. Kemudian lampu ya, lampu ini perbandingannya nanti juga saya upload di YouTube short saya sebelum dan sesudah di-upgrade. Ini yang sudah dimaksimalkan terangnya seperti ini. Ini yang lampu depan ya. Kemudian di dalamnya juga MCB lampu kan ada. Tadinya nggak kelihatan. Saya kasih sini biar kelihatan. Jadi di dalamnya ada lampu. Kemudian saya tambahkan juga lampu kolongnya. Ini RGB. Jadi ketika malam hari atau ya hari sudah mulai gelap gitu, ini supaya lebih menarik buat anak-anak. Dan ini saya langsungkan baterai biar terangnya maksimal karena baterainya kuat untuk mensuplai ya. Ini baterai punya saya, yang punya Mas Madi itu masih kosong. Nah, jadi baterainya lebih lampunya lebih terang maksimal. Seperti ini. Ya, detail-detailnya seperti ini. Untuk semua mobil sama ya, ini hanya contoh saja. Bentuknya juga sama, karakternya saja yang berbeda-beda. Nah, lampu sudah ya. Kemudian kita ke penggerak belakang. Penggerak belakang atau gearbox belakang ini juga sama, sudah saya upgrade. Dari pojok sini 1, tengah 1, dan pinggir sini 1, jadi 3 titik. Asnya sudah saya bor, saya pantek. Videonya ada di YouTube shop saya yang lain. Itu bisa dilihat. Jadi ini sudah maju mundur tabrak-tabrakan, itu sudah nggak bakal ngelos gearnya ya. Sudah lebih awet karena itu untuk usaha. Kemudian untuk urusan baterai ini, nah baterai ini saya pakai yang 18650 seperti ini. Ya, ada di lapak lain mungkin yang menggunakan baterai polimer ya, yang kotak seperti itu, baterai awet. Itu sama bagusnya ya teman-teman, saya nggak bilang ini lebih bagus atau polimer lebih bagus, enggak. Semua fungsi, karena kalau menurut saya itu yang penting kapasitasnya sama durabilitasnya ya. Selera teman-teman mau pilih yang mana. Nah, kalau saya karena menginginkan yang kualitas yang konsisten ya, makanya saya pakai baterai baru yang 18650 seperti ini. Nah kelihatan ya, ini merek EV. Nah ini cuma kelihatan ini tok, merek EV baru 2,5 Ah. Ini cukup untuk mensuplai ya, karena ini baterai ini sama ya, cuma beda warna. Ini baterai hydran, jadi dia mampu mensuplai daya tinggi seperti untuk bor, untuk peralatan cordless seperti itu. Nah ini pakai baterai seperti ini dan baru. Kenapa baru? Supaya kualitasnya itu konsisten. Beda kalau dengan baterai copotan. Meskipun masih bagus, meskipun masih siretnya atau apa itu namanya ya, saya lupa, itu karennya itu masih bagus, tapi kita tidak tahu durabilitasnya ketika nanti dimainkan ya, diajak kerja keras, apakah dia mampu bertahan lama atau tidak. Itu saya yang tidak bisa jamin, saya sendiri ya yang tidak bisa jamin. Meskipun bisa dicek kapasitasnya 1200, 2000 dan berapapun itu, cuman konsistensi kualitas baterainya yang saya sendiri tidak bisa jamin kalau memakai baterai bekas. Sedangkan saya pengennya tuh baru, walaupun polimer pun saya sebenarnya tidak masalah asalkan baru, tapi nyarinya itu sulit sekali yang benar-benar baru. Ada yang sesuai, yang pakai baterai kotak itu cuman dia copotan laptop, copotan mesin EDC, copotan mesin-mesin yang lain ya, stoknya itu mungkin saya lihat di marketplace mungkin 100 atau 200 ya, cukup banyak. Cuman kalau saya nanti jaga ke itu, saya mengandalkan itu, ketika habis nanti saya repot. Kualitasnya sudah saya pas pakai ini, misalnya pakai yang polimer, kok stoknya habis, nah saya bingung nanti. Kalau baru ini unlimited,
Saya misalnya bulan ini mau beli 1000, ada. Bulan depan mau beli 1000 lagi ada. Ini unlimited gitu. Makanya dengan pertimbangan itu bukan mendang-mending ya, tapi saya memantapkan memakai baterai ini untuk menjamin kualitas customer saya mendapatkan baterai yang baik, baterai yang bagus, dan baterai yang awet, dan baterai yang baru. Intinya lebih mantap ini teman-teman ya. Ini pertimbangan saya sendiri. Kalau selera teman-teman pakai yang polimer silahkan, enggak apa-apa, itu sama bagusnya. Nah kalau tampilannya jadinya seperti ini. Ini pakai holder yang 1 slot. Ada yang seleranya minta 2 slot. Ya nggak apa-apa, boleh, sama saja. Hanya durasinya nanti yang lebih panjang. Karena yuk di paralel ini 2,5 Ah. Kalau 2 berarti 5000 Ah. Ini bisa mungkin 2 atau 3 hari ngelapak ya. Bisa. Kecuali dalam sekali ngelapak itu mobilnya nggak pernah berhenti lah, mungkin sehari habis. Tapi ketika kita sudah pernah ngelapak, saya sendiri juga pernah melapak ya, itu baterai seperti ini itu enggak misalnya kita ngelapak katakanlah 5 jam, mungkin dia hanya bisa kurang lebih 2,5 jam kerjanya. Kan enggak setiap saat dia main terus nonstop, kan enggak, pasti selesai berhenti dulu, nanti yang lain main, nanti kembali lagi ada anak yang mau main dapat mobil ini jalan lagi gitu. Jadi total ya kurang lebih 50% lah dari total kita buka lapak di hari itu. Kalau 5 jam ya mungkin ini kerjanya 2,5 jam gitu. Nah satu baterai ini juga kurang lebih ya bisa antara 1,5 sampai 2 jam lah kalau dipakai nonstop gitu. Jadi cukup awet. Sedangkan ini satu mobilnya dapat 2 baterai, makanya 5 unit mobil itu dapat 10 unit baterai gitu. Dan slotnya cuma ada 8 ya, karena pilihannya itu hanya ada 1, ada 2, 4, sama ya paling banyak 4, makanya 2 slot itu isinya 8, sekali ngecas 8. Cuman nanti ampernya sudah besar ya, karena ini menggunakan 5 volt 20 ampere. Nanti kita bahas ke sana ya. Untuk mobilnya jadinya seperti ini teman-teman. Nah kemudian ini kan ada saklar ya, ini di dalam ada soketnya. Ini khusus yang Mas Madi ya, karena saya memikirkan perjalanan ini jauh. Kemudian berdasarkan customer saya yang dekat sini, misalnya Mas Mekan dari Jejeran itu, beberapa saya sudah dapat info ya, kira-kira itu yang rentan bermasalah itu di mana gitu. Nah itu sudah saya perbaiki. Nah kemudian soket bawaan yang baterai, ini mobil punya Mas Madi ya khususnya, ini tidak saya putus Mas, jadi masih bisa digunakan kalau misalnya jenengan besok pengen nyoba baterai polimer yang rakitan gitu ya, itu pakai dibuka, ini dicolokkan sini bisa, nanti pakai saklar. Kalau yang dari sini ini langsung ke MCB nya ya, langsung ke MCB atau PCB ya, lupa saya. MCB atau PCB teman-teman. Nah itu saya langsungkan ke sini, ke mesinnya, supaya kalau lewat sini katanya ya, ini berdasarkan review teman-teman yang sudah lama berkecimpung, ini kan pakai kuningan, jadi kalau dia di on off terus, misal sehari bisa 20 kali gitu ya, wah seminggu aja udah berapa kali, lama-lama itu akan aus. Nah kalau aus nanti aliran listriknya jadi kurang maksimal. Nah ini karena Mas Madi jauh ya, kalau di Jogja mah mungkin bisa, nanti kalau ada apa-apa tinggal dibawa ke sini lagi kan. Kalau jauh akhirnya saya langsungkan saja. Jadi kalau mau matiin ini ya tinggal dicabut baterainya ini. Nah baterainya oke, dicabut seperti ini. Kalau baterainya ini kenceng ya, sudah ada pirnya, dan ini sudah ada apa namanya ya, dia kayak dipeluk gitulah, nggak bakal lepas. Cuman kalau misalnya ada anak-anak yang masih kecil banget, terus dia suka main yang barbar gitu ya, saya melihat anak kecil itu ada beberapa tipe kalau memainkan mobil seperti ini. Dia ada yang tipe learning, tipe pembelajar, itu dia belajar cara manuver, oh maju mundur,
atret parkir, cara naik jembatan gitu supaya nggak jatuh itu ada. Tapi ada juga yang modelnya kayak supir mobil perang, jadi harus tabrak-tabrakan seperti itu, jempalian kalau lawannya itu belum terbalik mobilnya itu dia belum puas itu ada. Nah, kita harus siap menerima customer atau pelanggan kita yang seperti itu ya, karena mahalnya anak-anak itu ternyata di situ, asiknya dia ketika bermain, ada lawan bermainnya, ada alatnya untuk dimainkan, dan ada suasana atmosfer yang dia rasa asik buat anak kecil. Itu mahalnya anak kecil ternyata di situ. Ya sudah, tapi ada resikonya ya, mungkin baterainya mungkin bisa goncang tapi sudah saya coba sih, kalau digini-giniin pun nggak bakal geser. Tapi menurut saya tetap ada kemungkinan baterai itu nanti terbentur atau gimana ya, mungkin kedap seperti ini. Nah, timernya nanti akan putus begitu ini kedap seperti ini, timer sudah nggak connect dengan remote-nya, maka harus diulang. Itu enggak apa-apa. Kalau misalnya lost connect seperti itu, berarti ada keseruan di arena itu, ada keseruan yang terjadi di arena itu, diulangi saja teman-teman. Insya Allah kita nggak rugi. Saya sudah mempraktekkan itu. Ketika anak itu lagi seru-serunya, dilalah baterainya habis, dilalah kalau pas pakai saklar, ini saklarnya itu bisa geser ya, karena tabrak-tabrakan segala macam itu di lapangan bisa terjadi. Nggak apa-apa, kita ulang saja biar anak-anak puas. Kalau dilalah mati di tengah jalan. Kalau sudah mati habis waktunya 15 menit ya sudah ditawarin lagi mau lanjut atau tidak. Tapi kalau di tengah jalan ya sudah diulang aja, nggak apa-apa teman-teman. Itu kalau dalam arena itu nanti banyak yang main, itu otomatis anak-anak yang lain akan ngikut terus, jadi gonta-ganti terus gitu. Nah, nanti semoga Mas Madi juga ketika buka semoga diberi kelancaran ya Mas, diberi laris manis lah nanti usahanya. Saya juga ikut senang nanti kalau usahanya laris manis, dan mohon feedbacknya nanti, kritik dan saran. Ternyata ini Mas kelemahannya ini apa, mohon saya diberitahu supaya nanti kedepannya saya bisa lebih baik lagi menyediakan mobil RC buat teman-teman yang mau buka usaha sampingan atau usaha utama ya, dengan kualitas yang lebih baik lagi. Adalah masukan dari teman-teman semua ya. Ini saya memang kepuasan teman-teman. Gimana ya cara menceritakan kepuasan itu? Kalau saya belum puas, saya juga belum berani menjual. Misalnya ya ini, kemarin di milik Mas Megan di Jajaran itu semuanya baru juga, tapi persis seperti ini ya bentuknya. Tapi ternyata ketika dimainkan itu mobilnya mati sendiri. Terus dibawa ke sini, saya cek itu nggak ada yang berubah teman-teman, anteng semuanya. Nah, tapi kok saya curiga ya, ini feeling karena udah biasa pegang saja sih, makanya coba tak jumper langsung sini, baterainya ternyata nyala. Berarti baterai yang di holder ini dia lepas, ini yang kabel utamanya ini juga nggak saya lepas ya, saya masukkan ke dalam. Ini memang masih utuh, cuman dalamnya itu nggak connect, makanya tidak teraliri arus. Makanya yang sekarang saya pengen sampai NTB sana itu tetap kualitasnya tidak berubah gitu ya. Akhirnya saya solder teman-teman. Saya solder di sini. Ini saya solder ya, harapannya kuat ya. Ini sudah saya solder dan kabelnya pun beda. Ini kabel biasa, ini menggunakan kabel AWG 24. Kabel AWG 24. Jadi dia lebih kuat, tidak mudah putus, mudah disolder dan kuat ketika disolder. Ini juga ini. Mana kelihatan? Nah, ini sudah solderan dan ini langsung ke mesin. Nah, langsung ke mesin. Jadi arusnya benar-benar los gitu, nggak ada hambatan. Kalau saklar nanti ketika saklarnya aus mati dia, atau malah jalannya bisa lemot ya. Ternyata arusnya tidak lancar. Kalau ini saya langsungkan. Jadi kalau begitu dipasang baterai ya nyala, kalau nggak dipasang baterai, nah ini langsung mati. Kalau matiin langsung cabut baterai saja. Kalau misalnya nanti mau soketnya bawaan juga masih berfungsi dan bisa pakai saklar gitu. Saya sudah pikirkan sampai situ. Kemudian baterainya juga ini sudah saya kasih wrap tambahan, wrap ya bajunya ini yang pucuknya, karena nanti
Nah ini kan lepasnya mudah ya, kalau yang dulu lepasnya sulit karena pakai yang PCB tanam itu. Ini pakai yang per, jadi dia bisa mendorong ke atas lebih mudah gitu ya. Seperti ini teman-teman. Sudah saya kasih baju double untuk atasnya supaya nggak short antara plus dan minusnya. Semua yang di sana juga sudah ada bajunya seperti ini. Karena ini baterai hydran, jadi ketika short plus dan minusnya itu, kalau besi itu atau kawat atau kabelnya itu bisa langsung menyala, jos gitu, karena powernya besar. Beda kalau baterai yang biasa ya paling menyala pelan gitu kan, semakin panas terus berasap, kalau langsung jos gitu bahaya. Nah saya pakai yang ini untuk mensuplai 2 dinamo supaya lebih kuat ya ketika dimainkan, pokoknya tenaganya maksimal gitu. Nah ini sudah pakai kabel AWG semua, baik lampu juga, ini hijau ini juga, ini AWG 26, dia lebih kecil. Kalau yang kabel power AWG 24, dia lebih besar. Ini juga kuat ya. Di suplainya dalamnya itu sudah menggunakan kabel yang kuat, yang berkualitas gitu. Nah, saya puas kalau seperti itu, dan bisa dinikmati orang lain karena menurut saya kualitasnya sudah maksimal. Wah, itu untuk mobilnya ya teman-teman. Nah, ini sudah oke sekali ini. Ya, insya Allah sudah kuat. Nah, taruh sini ya, biar kelihatan nyala. Oke, seperti itu. Kemudian kita bahas remote-nya. Nah, remote custom-nya itu seperti ini. Ya, menggunakan tombol. Ini untuk naik turun sama kanan kiri. Kemudian sudah ada timernya ini saya setting di 15 menit. Jadi ketika nanti 15 menit dia akan off sendiri. Nah, kalau sebentar. Kalau kita pengen setting ya, di sini tuh ada 4 lubang teman-teman, kecil sekali. Saya kasih kecil biar aman ya, nggak gampang gampang diubah-ubah settingannya. Kalau ini kan 15 menit, ini ada tombol, dengerin aja ya kalau nggak kelihatan tombolnya. Ini ada tombol nomor 2, kita tahan 3 detik gitu. Nah pokoknya sampai muncul P3.2, kita pencet sekali lagi, cetil OP. Nah inilah 15 menit saya matikan dulu. Nah ini 15 menit, kita tinggal naik turunkan, mau misalnya dirubah jadi berapa, 16 atau jadi 5 menit gitu ya, dikurangi terus gitu, itu bisa. Kalau sudah tinggal ditekan lagi tombol nomor 2 nya ini 2 detik lah. Nah ini sudah nyala seperti ini. Cukup seperti itu settingnya, sekali setting. Kalau mau ngelapak 15 menit udah nggak perlu setting lagi selamanya. Kalau tiba-tiba pengen 10 menit aja lah, nah itu tinggal dirubah sekali aja, 10 menit udah. Nanti tombol on off nya ada di belakang sini. Nah ini off, kalau nyala ini lagi tusuk sekali lagi, cedit. Nah itu nyala. Nah oke, nyala ya teman-teman. Nah ini menggunakan remote seperti ini juga lebih awet karena sudah tombolnya itu sudah menggunakan tombol seperti ini ya. Dan ini ada colokannya, saya kasih nomor, itu nomor mobil nomor 9 biar enggak tertukar, dan ketika ada kendala kita bisa menandai, oh mobil 9 yang trouble, misalnya nggak bisa dipencet atau nggak bisa dicas, itu nomor 9. Kalau nggak ada nomornya nanti bingung kita, aduh yang mana, karena kan sama semua ya. Nah fungsinya nomor hanya untuk seperti itu. Dan ini ketika remote ini digunakan untuk mobil lain ya, kita mungkin nggak sempat, ketika rame nggak sempat lihat mobil nomor berapa, remote nomor berapa, asal aja ambil, bisa sama. Bisa digunakan untuk yang lain ya, khususnya yang mobilnya setipe. Yang ini kan beda sedikit, kayak nggak ada sungunya ya, yang ada 3 biji itu. Nah itu nggak bisa. Terus yang silver itu juga itu sendiri.
Itu sendiri, nggak bisa pakai remote yang lain. Kalau yang lain bisa. Ya, oke. Jadi tombol on off ada di lubang kecil di belakang sini. Ini tombol perintah utama, kanan kiri depan belakang. Kemudian di depan ada timernya. Terus ini 1 2 3 4 ini lubang perintah ya untuk nyeting timernya, dan ini ada lampu indikatornya. Kemudian kita lihat dalamnya seperti apa. Kita buka dulu. Nah, oke. Skrupnya saya taruh bawah dulu. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Ya, saya nyalain dulu. Nah, oke. Kabelnya semua menggunakan kabel AWG. Sebenarnya kabel kecil pun sudah bisa, sudah cukup. Tapi itu tadi saya sendiri yang kurang puas kalau pakai kabel yang kecil. Kabel yang segini tapi yang biasa ya. Itu sudah bisa karena ini tidak ada arus yang besar di sini. Cuman selera sih teman-teman. Selera saya pengennya AWG itu yang kokoh, nggak bakal putus gitu ya. Kalau nggak dijabut, kalau nggak di bredel gini dia nggak bakal putus. Makanya saya pakai yang AWG biar saya sendiri puas. Saya nyari kepuasan teman-teman. Mantap lah itu intinya, nggak bakal ada yang putus. Kalau yang kecil mungkin kegoyak-goyak nggak sengaja pas ngerakit kan bisa jadi kurang mas. Ini nggak mungkin kegoyang-goyang, nggak mungkin putus. Nah, ini mantapnya seperti ini. Baterainya baterai baru juga ya untuk baterai remote-nya. Ini 2000 mAh. Cas ulang mungkin ya 3 kali ngecas baterai utama ini mungkin belum habis juga sih. Nah, ciri-cirinya nanti ya teman-teman, info ini penting sekali. Kalau nanti remote-nya nggak bisa dipencet atau nggak bisa connect, nggak nyala, berarti relaynya ini sudah nggak nyambung, nggak on, karena baterainya sudah lemah. Jadi jangan panik ya. Kalau nanti ada trouble, coba dicas dulu, nyala nggak, masuk enggak dicas. Kalau masuk tunggu sampai penuh. Nah, kalau sudah penuh kita coba lagi, nanti insya Allah bisa ini. Karena kalau suplai dayanya sudah habis banget, ini relay sudah nggak bisa connect gitu ya. Kemudian untuk mobil juga sama. Kalau nanti pas dimainkan terus kok jalannya sudah mulai pelan, terus mungkin beloknya lemah, majunya bisa kok mundurnya kurang bisa, ya kemungkinan itu baterainya juga sudah lemah. Coba nanti ganti baterainya gitu ya. Ciri-cirinya seperti itu. Dan kalau nanti memakai baterai ini silahkan digunakan sampai habis, artinya sampai nggak bisa nggak bisa menggerakkan mobil lagi, nanti baru diganti. Kalau masih jalannya sudah mulai pelan tapi masih bisa jalan, itu dipakai nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa, karena di modul itu sudah ada ya semacam BMS-nya. Jadi nanti dia akan ngecas sampai full. Karena ini kita kan nggak pakai BMS ya, nggak masalah, nggak apa-apa. Habiskan dulu baru nanti dicas, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah takutnya nanti ada memory effect. Jadi baterai itu merasa kalau 50% itu taunya dia sudah habis sehingga nggak bisa nyala gitu. Jadi lebih baik habiskan sampai habis, karena high drain memang dikuras cepat nggak masalah, memang peruntukannya dia diciptakan untuk seperti itu. Baru nanti dicas sampai penuh. Nah, kalau penuh pun itu modulnya juga sudah auto cut off ya, jadi nggak bakal overcharge, aman gitu. Tinggal tidur misalnya, aman, nggak masalah. Oke, untuk remote-nya dalamnya seperti ini ya, sudah kokoh banget lah menurut saya. Ini sudah saya lem juga, kabelnya juga nggak yang ringkih gitu ya. Kalau misalnya yang kecil itu saya samare bisa putus sendiri, atau kejawil keceneng sedikit, ketarik sedikit nanti bisa putus. Kalau ini sudah insya Allah aman gitu. Nah, itu yang terbaik yang saat ini saya bisa persembahkan untuk customer saya ya, seperti ini. Mungkin video saya agak membosankan ya, tapi saya pengen fokus ke ini, bukan gimmick-gimmick yang lain.
biar calon customer saya tahu kualitas dalamnya itu seperti apa. Kedepannya juga mungkin akan saya ringkes lagi, tapi belum tahu ya gimana caranya supaya ini juga lebih kabelnya nggak semerawut seperti ini, atau dalamnya lebih ringkas lagi lah intinya gitu, tapi tidak mengurangi kualitas ya. Jangan lupa dukung channel saya ya teman-teman, untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini nanti bisa berkembang ya. Mohon bantuannya, supportnya dari teman-teman semua. Untuk subscribe itu gratis. Semoga saya bisa menyediakan konten-konten yang berkualitas khusus di usaha rental RC seperti ini ya. Kemudian kita review dulu sedikit bonus dari saya ya Mas, karena baterainya banyak. Itu nanti supaya ini untuk ngecek aja baterainya masih atau tidak, saya kasih ini alat untuk ngetes kapasitas baterai. Ini cukup dicolokkan seperti ini. Saya matikan dulu. Nah, kelihatan ya baterainya tinggal 2. Jadi kalau full dia 4 bar. Kalau full dia 4 bar. Ini nyala seperti ini ya, 4 bar. Ini tinggal separuh. Kalau full seperti ini. Nah, ini nyala semua ya. Oke, nyala semua seperti ini. Karena 20 baterai nanti lupa, mungkin tercampur mana yang habis mana yang masih. Nah, saya kasih bonus ini Mas, untuk ngecek kapasitas baterai. Kalau full 4 bar ya, kalau nanti sudah low ini bisa nggak nyala, atau 1 bar atau 2 bar gitu. Nah, simpel seperti ini, yang penting fungsinya. Kemudian ini untuk casnya, maaf ini ada apa ini, gotri mainan. Nah, casnya seperti ini, sudah ditanam di PCB, sudah dicor ya, ini kuat sekali, disolder maksudnya kuat. Ini kabel belakangnya juga sudah, ini cuma tak lakban, cuma dilem bakar supaya ini enggak kiwir-kiwir gitu ya, bisa antang, kalau lepas nanti tinggal dilem lagi Mas. Ini untuk ngecas remote-nya, kabel ini 5 unit satu paket ini sudah bisa dicas jadi satu di sini. Bareng pun nggak apa-apa ya teman-teman, bareng. Ini 8 biji baterai, terus ini remote-nya dicas semua, kuat. Power supply-nya sudah saya kasih bonus yang besar. 5 ampere 5 volt 20 ampere untuk casnya ya, itu bonusnya. Kalau standarnya ini hanya 10 ampere saja, ini sudah cukup karena ini 8 slot ya, minimal 10 ampere itu biasanya saya pakai itu. Karena Mas Madi pesan 2 paket, saya kasih yang 5 volt 20 ampere ya, karena saya berharap dan optimis nanti usahanya Mas Madi lancar, baterainya nanti cepat habis karena dimainkan terus-terusan. Nah, saya kasih ampere yang besar supaya bisa support untuk usahanya ya Mas ya. Untuk sedikit speknya, ini menggunakan TP 4056, menggunakan papan PCB seperti ini, dan holder baterai yang 4 slot kali 2 jadinya isi 8, menggunakan XT60 seperti ini, dan menggunakan jack DC female ya untuk remote-nya. Dan saya kasih pengganjal MCB, kaki MCB-nya, supaya ketika ditaruh itu bawahnya nggak langsung nempel ya, misalnya agak lembab atau gimana, jadi ini lebih aman. Dan kalau mau lebih aman lagi ya, misal punya papan yang bisa ini ada perekatnya, tinggal ditempel plug gitu, selesai. Nah, ini papan ke catu daya power supply-nya. Nah, ini adalah power supply utamanya. Ini 5 volt 20 ampere ya. Barang baru ya teman-teman. Nih, tahun 2025. Dan ini bisa untuk support, kalau di Amerika kalau nggak salah itu cuma 110 volt listriknya, kalau di Indonesia 220 volt. Ini sudah saklarnya sudah pas di 220 volt. Ini soketnya saya masukkan sini, XT60 nya nanti tinggal dimasukin ke sana, nggak bakal terbalik ya. Ini kalau terbalik rusak, tapi ini sudah saya pasang jadi tidak mungkin terbalik ya, tinggal dicolokin. Nah, yang nanti tinggal ditambah kabelnya yang sebelah sini Mas Madi ya, ini ada tulisan AC, ini AC LN. Nah, ini pokoknya 2 kabel yang ke
ke PLN ini taruh sini, bebas kanan kirinya dibolak-balik sama saja. Yang penting pasang di 2 titik ini, colokin ke PLN, sudah nyala. Terus ini disambungke ke yang ini, kabel XT60 yang di modulnya. Selesai, sudah seperti itu. Dan ini speknya 5 volt 20 ampere ya. Cukuplah untuk mensuplai untuk mengisi 8 baterai sama remote-nya misalnya bebarengan kuat. Ini bonusnya saya kasih yang besar, Mas. Harusnya ini yang 10 ampere, saya kasih bonus yang besar, yang 2 kali lipatnya. Terus juga dapat alat tes kapasitas baterainya juga, dapat ban mobil ini cadangan. Dan nanti saya kasih skrup-skrupnya, Mas, misal hilang atau jatuh nanti saya kasih cadangannya. Seperti itu, Mas. Nah, untuk tes jalan remote mobilnya nanti di video selanjutnya ya, karena ini durasinya sudah terlalu panjang. Semoga penjelasan saya sudah cukup detail ya, Mas, untuk calon customer saya yang lain. Nanti akan saya review semua seperti ini sebelum saya kirim, supaya karena kita nggak bisa ketemu langsung ya, jenengan tidak bisa ngecek langsung ke sini, makanya saya berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya di video ini. Nah, kalau misal kurang jelas nanti bisa telepon atau WhatsApp saya ya, saya terbuka, silahkan tanya. Dan ketika nanti barang sudah sampai sana juga, ketika dimainkan mohon feedbacknya, kritik dan sarannya, kira-kira kelemahan dari hasil karya saya ini di mana, nanti akan saya perbaiki. Dan ketika nanti ada kendala, Mas, ketika dijalankan pasti jenengan akan mengalami kendala-kendala. Nah, nanti kita atasi satu persatu, biar kendalanya mungkin katakanlah 10 hal. Nah, itu kalau belum 10 hal itu belum jenengan alami, misalnya ya, ini asal sebut saya, berarti siklusnya belum 1 putaran gitu. Kalau sudah sampai 10 hal, nah nanti balik ke kendala nomor 1, balik lagi ke kendala nomor 2, kendala nomor 3, seperti itu. Tidak masalah, kita harus sabar dan telaten ya. Untuk usaha seperti ini teman-teman, kalau hanya mengawali saja mudah, asalkan jenengan teman-teman punya uang, terus ambil paket usaha seperti ini, selesai. Anda sudah mulai menjadi pengusaha rental RC. Yang sulit itu adalah konsistennya, misalnya pas sepi, misalnya pas musim hujan, misalnya pas kayak kemarin banyak itu teman-teman pengusaha rental RC pas COVID itu banyak yang gulung tikar, akhirnya paketnya suruh beli temennya, itu paketku dibeli aja, aku udah nyari kerjaan lain, atau sudah misalnya tempatnya juga sudah pelanggannya sudah bubar gitu ya. Itu adalah kendala alam yang tidak bisa kita prediksi. Nah, yang sulit adalah konsistennya. Ketika nanti jenengan konsisten, jenengan dikenal oleh orang-orang di sekitar tempat usaha, nanti kan pasti dicari, oh ayo cari main mobil remote di sana, atau di lingkungan itu nanti akan dikenal gitu ya teman-teman. Dan rata-rata ya yang bertahan, alhamdulillah sedikit demi sedikit, kemudian usahanya berkembang. Ini misalnya pesan 2 unit 2 paket seperti ini, nanti 1 bulan 2 bulan kemudian dia beli satu biji lagi untuk cadangan, misalnya ada onderdilnya yang patah atau rusak, nanti bisa buat kanibalan terus seperti itu. Karena ini tetap butuh maintenance ya teman-teman. Nah, semua yang beli di saya akan saya pandu, akan saya dampingi, maintenance-nya harus seperti apa, kerusakan ini memperbaikinya bagaimana gitu ya. Anda harus juga saya ajari cara servis ringannya seperti apa, biar enteng teman-teman. Kalau semuanya nanti harus ke tempat servis, repot, nanti kita jadi kurang, benefitnya kurang ya. Oke, ini sudah panjang lebar dan saya sudah lumayan kering ini teman-teman. Terima kasih pokoknya yang sudah nonton channel saya sampai akhir. Mungkin sedikit membosankan, maaf, karena pengen saya fokus ke intinya ini ya, tidak banyak editan, tidak banyak macam-macam. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya Mas Madi mempercayakan ini kepada saya. Semoga nanti usahanya laris manis. Mohon ditunggu video selanjutnya untuk
tes jalan mobilnya satu persatu ya Mas, saya pisah aja biar durasinya tidak terlalu panjang. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.